Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 4 akan mempresentasikan tentang program kami, yaitu program menghitung matriks. Oke, next. Pembahasan di sini ada kasus, gambar umum, tujuan, ruang lingkup, fitur produk, pengguna dan karakteristik, kebutuhan hardware software, desain, pseudocode, dan program. Oke, ini kasus yang kita ambil yaitu perhitungan matriks. Bisa dilihat. Oke, next. Oke, yang pertama ini adalah gambaran umum. Matriks adalah suatu susunan bilangan real atau bilangan kompleks, atau elemen-elemen yang disusun dalam baris dan kolom, sehingga membentuk jajaran persegi panjang. Suatu matriks diberi nama dengan menggunakan huruf kapital seperti A, B, C, dan seterusnya. Sedangkan anggotanya dinyatakan dengan huruf kecil. Anggota dari suatu matriks dapat pula dinyatakan dengan huruf kecil yang berindeks ganda. Dengan indeks pertama menyatakan di baris mana anggota itu terletak dan indeks kedua menyatakan di kolom mana anggota itu terletak. Transpose matriks adalah sebuah matriks baru yang terbentuk dari pertukaran tempat baris dan kolom pada matriks awal. Next. Oke, yang kedua ini adalah tujuan. Tujuan kami mengembangkan program ini adalah untuk menyelesaikan permasalahan user dalam menentukan operasi transpose pada matriks. Dengan adanya program ini, bisa memudahkan user dalam menyelesaikan operasi transpose pada matriks dan menghindari kesalahan perhitungan. Oke, yang ketiga, ini adalah ruang lingkup. Ruang lingkup dari program ini adalah program ini mendukung perhitungan matriks, penjumlahan, perkalian, dan transpose. User dapat menentukan operasi yang ingin dijalankan. Program akan menentukan hasil berdasarkan pilihan atau opsi yang dipilih user. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang fitur dari program kami. Yang pertama adalah pemilihan operasi matriks. User dapat menentukan operasi matriks yang terdapat pada menu yang telah tersedia, dan user hanya cukup menginput menu dari menu tersebut. Kedua, menampilkan hasil operasi matriks. Setelah user menginput operasi yang diinginkan pada menu, program akan secara otomatis menampilkan hasil yang ada pada menu yang dipilih. Ketiga, menampilkan pesan kesalahan jika user memasukkan nama yang tidak terdaftar pada menu. Program akan secara otomatis menampilkan pesan kesalahan input jika user secara tidak sengaja atau sengaja memasukkan nama yang tidak terdaftar di dalam menu yang tersedia. Keempat, program akan selalu standby. Selama program diaktifkan, program akan selalu standby kecuali user menginput menu exit atau menu keluar. Next, penggunaan dan karakteristik. 1. Mahasiswa. Mahasiswa yang ingin belajar matriks. Kedua, mahasiswa yang ingin menyelesaikan soal matriks yang tersedia pada kasus tersebut. Ketiga, menambah pengetahuan tentang matriks. Keempat, mahasiswa yang ingin memastikan jawaban mereka apakah benar atau salah. Tingkat tinggi. Kedua, programmer. 1. Memiliki pemahaman tentang materi operasi matriks pertambahan, matriks perkalian, dan transpose. Kedua, programmer yang ingin menghitung operasi matriks dalam sebuah program. Tingkatan sedang. Ketiga, dosen pengajar. Pertama, menjelaskan matriks pada mahasiswa tentang operasi matriks pada kasus yang diambil. Kedua, menyebarluaskan ilmu tentang operasi matriks. Tingkatan sedang. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan hardware dan software yang dibutuhkan. Pertama, hardware handphone. Dengan minimal RAM 4 GB, dengan ROM 64 GB, minimal chipset Snapdragon 665 dan seterusnya. Komputer atau laptop, RAM 8 GB, ROM 512 GB, prosesor AMD Ryzen 5500H, software untuk handphone, operating system Android atau iOS, software untuk komputer atau laptop, application, browser, Safari, Chrome, Google, dan Windows.
terus application komputer, Google Colab, Jupyter Notebook, VS Code, programming language, Python. Jaringan yang dibutuhkan internet, programming language, Python. Lanjut, next. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang desain interface yang kami buat. Di gambar pertama bisa dilihat ada tampilan menu utama selama welcoming. Di situ ada menu start dan exit. Terus menu kedua adalah menu setelah user mengklik menu start. Di situ terdapat bilangan matriks di yang ada dalam soal. Terus gambar ketiga adalah menu. Menu pilihan di mana matriks tersebut akan ditranspose atau ditranspose ditambah atau menu exit. Next. Baik, selanjutnya di gambar pertama ada menu di mana user salah menginput menu. Di mana user menginput menu H yang di mana itu tidak ada dalam menu. Jadi akan menampilkan tulisan not found error dan hanya tersedia confirm dan disuruh menginputkan kembali yang ada di dalam menu. Gambar kedua adalah menu A setelah dikonfirm akan menghasilkan hasil dari transpose yang ada pada menu A tadi. Next. Baik, saya akan menjelaskan tentang pseudocode. Yang pertama ada fungsi transpose matrix. Yang kedua ada fungsi matrix addition. Dan tiga ada fungsi matrix multiply. Saya akan mulai dari yang fungsi transpose matrix dulu. Fungsi transpose matrix ini digunakan untuk mentranspose matriks yang ada. Yang kedua ada fungsi matrix addition. Di sini program ini untuk melakukan pertambahan pada matriks. Dan yang ketiga ada matrix multiply. Matriks multiply ini gunanya untuk mengkalikan matriks yang ada. Di sini kita akan lanjut ke matriks A, B, dan C. Yang ini ada matriks A, matriks B, B ini kepotong ya, terus sampai bawah nih. Dan matriks C. While true, output, pilih operasi. Nah, jika kalian milih A, nanti akan keluar soalnya A kali B transpose, dan B, kalau misalnya kalian menginput B, akan keluar B transpose dikali A transpose, dan C, kalian akan keluar A transpose kali B transpose, dan D, jika kalian menginput D, akan keluar B transpose kali C ditambah A, dan E, B transpose tambah A kali C, dan jika kalian input F, program akan langsung berhenti dan keluar. Choice sama dengan input, masukkan nomor operasi yang diinginkan A, B, C, D, F. Ini nanti akan yang ini akan diinput di sini dan akan keluar hasilnya dari sini. Pertama ada if choice sama dengan F, or choice sama dengan F besar, do, output program selesai, break. Di sini program akan langsung berhenti di saat kalian menginput F. Result none. If choice sama dengan A, or choice sama dengan A besar, do, result, transpose, matrix multiply, A, B. Elif, choice sama dengan B, or choice sama dengan B besar, do, result, matrix multiply, transpose B, transpose A. Yang C, elif, choice C, or choice sama dengan C besar, do, result, matrix multiply, transpose A, transpose B. Elif, choice D, or choice D besar, do, result, matrix addition, matrix multiply, transpose B, C, A. Elif choice E, or choice sama dengan E besar, do, matrix multiply, matrix addition, transpose B, A, C. Else, output pilihan operasi tidak valid. Ini kalau kalian input hurufnya di luar A, B, C, D, E, dan F. Menampilkan hasil. If result is not known, then output hasil operasi. For row in result, do, output row.
Selanjutnya, kita akan masuk ke program. Ini penjelasannya sama kayak yang tadi. Def, kalau sebelumnya pakai fungsi, sekarang di program ya, kita menggunakan def transpose matrix. Titik 2, def matrix addition A, B, titik 2, def matrix multiply A kali B titik 2. Di sini ada matriksnya. Ada matriks A, matriks B, dan matriks C. While true, print, pilih operasi, print A kali B transpose, print B transpose kali A transpose, print C, A transpose kali B transpose, D, B transpose kali C tambah A, E, B transpose tambah A kali C. F, keluar. Choice, input, masukkan nomor operasi yang diinginkan. Ini untuk memilih operasi mana yang mau ya, sesuai inputannya aja. If choice sama dengan F, or choice sama dengan F. Print program selesai. Break. Ini untuk mengakhiri loopingnya ya. Ini masih sama sesuai sama yang dijelaskan di pseudocode tadi. If choice sama dengan A, or choice sama dengan A besar, titik 2, result transpose, dalam kurung, matrix, multiply, dalam kurung, A, B, tutup kurung. Elif choice sama dengan B, or choice sama dengan B besar, titik 2, result, matrix multiply, dalam kurung, transpose B, transpose A, tutup kurung. Elif choice C, or choice sama dengan C, titik 2, result, matrix multiply, buka kurung, transpose A, transpose B. Elif choice D, or choice sama dengan D besar, titik 2, result, matrix addition, buka kurung, matrix multiply, transpose B, C, tutup kurung, A, tutup kurung. Elif choice E, or choice E besar, titik 2, result, matrix multiply, dalam kurung, matrix addition, dalam kurung, transpose B, A, tutup kurung, C, tutup kurung. Else, print, pilihan operasi tidak valid. Ini, else ini, jika kalian menginput huruf selain A, B, C, D, E, dan F. Dan untuk menampilkan hasilnya, if result is not known, titik 2, print hasil operasi. For row in result, titik 2, print row. Dan untuk hasil program ya, yang pertama ada A. Jika memilih A, akan keluar hasil operasi seperti ini. Dan jika memilih B, hasil operasinya akan keluar seperti ini. Dan apabila kalian memilih C, hasil operasinya akan seperti ini juga. Yang D akan keluar hasil operasi kayak begitu. Dan yang E, hasil operasinya akan seperti itu. Dan untuk yang F, itu untuk keluar atau program selesai. Baik, terima kasih. Ini video tugas besar dari kelompok 4. Saya Dionysius Purnama Jadiwantara. Saya Muhammad Dias Al-Gibran. Saya Adita Kalnaviros. Sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.